Halo, perkenalkan nama lengkap saya Salome Albina Adul. Saya mahasiswi STIPA Santo Sirilus Ruteng, ruangan 1 semester 6. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban dari 3 nomor pertanyaan berkaitan dengan mata kuliah administrasi paroki. Yang pertama, bagaimana pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum? Kita ketahui bahwa masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jadi hukum adalah aturan dan ukuran tindakan di mana manusia didorong untuk bertindak atau tidak bertindak. Lex atau hukum berasal dari ligare atau untuk mengikat. Jadi hukum untuk mengikat, karena ia mengikat seseorang untuk bertindak. Pandangan Thomas Aquinas tentang hukum ada 4. Pertama, hukum dibuat dengan akal budi atau rationalis ordinatio. Kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Yang ketiga, pembuat hukum. Yang keempat, promulgasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum pertama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas. Menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari akal budi manusia itu sendiri, dan suatu aturan, kaidah, ukuran dari tindakan manusia. Menurutnya, suatu tindakan sederhana yang dilakukan dalam hidup sehari-hari sebagai aturan dapat diartikan sebagai hukum. Manusia merupakan objek dari hukum karena manusia merupakan makhluk berakal budi atau animal rationale. Hukum sendiri merupakan aturan dan ukuran untuk tindakan manusia. Oleh karena itulah, suatu tindakan akan benar-benar sebagai suatu tindakan manusia kalau berkaitan erat dengan kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi. Jadi, menurutnya, esensi dan inti dari hukum itu berada dalam akal budi dari manusia itu sendiri. Yang berikut, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni tujuan hukum untuk suatu bonum commune atau kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia menuju akhir, yakni kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia. Namun setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Yang berikut, pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas baik bagi rakyat secara keseluruhan atau seorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah, pembuat hukum haruslah bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat yang banyak atau seorang personal publik. Menurut Thomas, hendaknya yang membuat hukum dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia menekankan pula bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu komunitas dan rakyatlah yang memilihnya. Yang keempat, promulgasi hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, dengan adanya pengumuman itu, hukum dapat memiliki daya dan kekuatan yang lebih dominan untuk dapat mengikat, dapat dilakukan oleh setiap orang di bawah otoritas pembuat hukum. Hukum kodrat manusia tidak perlu diumumkan lagi dalam kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Sebab, menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum kodrat telah nyata diumumkan dengan adanya kehadiran manusia di dunia. Kehadiran manusia di dunia merupakan bentuk pengumuman hukum kodrat manusia dari pencipta. Pertanyaan nomor 2, mengapa gereja membutuhkan hukum? Hukum dibuat dalam rangka menetapkan hak-hak per orang atau kelompok kewajiban seseorang terhadap kesejahteraan umum, individu, dan sebagainya. Gereja membutuhkan hukum karena membutuhkan tatanan dan pengaturan visi misi dapat dijalankan dengan efektif.
Jadi hukum adalah sebuah sistem yang menciptakan, mengorganisir dimensi-dimensi kehidupan manusia adalah untuk kehidupan bersama. Di dalam gereja sendiri, hukum mengabdi kepada kesejahteraan rohani dan keselamatan jiwa. Soal nomor 3. Di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja? Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir darinya. Kristus dan gereja membentuk suatu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan sebagai tubuhnya. Oleh karena itu, Yesus sebagai pusat dan tujuan hidup gereja. Hukum cinta kasih yang menjadi intisari dari sini juga menjadi hukum dan norma di dalam gereja, bahkan norma fundamental yang tertinggi. Cinta kasih sendiri memiliki makna yang sangat abstrak dan luas, bahkan memiliki nuansa subjektif dan menonjol. Dibahasakan secara konkret dan real dalam tatanan nilai dan prinsip tertentu. Dalam hukum cinta kasih terkandung dengan sendirinya relasi dan interaksi manusia dengan sesamanya, menurut pola dan berdasarkan tata nilai tertentu. Beberapa bahasa cinta kasih adalah antara lain ialah menghormati hak-hak orang lain, dan hukum cinta kasih dalam gereja yaitu manusia harus mencintai Allah dengan segenap dan daya yang ia punya. Dan unsur lainnya adalah cinta kepada Allah dikonkretkan dengan cinta kepada sesama, sebab ada tertulis bahwa mengasihi sesama artinya dengan mengasihi Allah. Sekian paparan video singkat dari saya, semoga materinya bermanfaat.